Berbagai hal bisa saja menghambat proses kelahiran seorang debay. Padahal sang bonsai sudah melalui proses persalinan selama berjam-jam. Di saat seperti inilah, dokter mungkin saja akan memutuskan untuk melakukan prosedur persalinan berbantu alat seperti vakum ataupun forceps. Agar lebih memahami prosedur ini, yuk simak videonya hingga akhir. Namun sebelumnya jangan lupa subscribe di channel ini agar bonsai tidak ketinggalan video-video yang terbaru. Sekarang kita bahas dulu, apa itu persalinan berbantu alat atau mechanical assisted delivery. Setiap metode persalinan memiliki resiko masing-masing. Pada beberapa kasus persalinan, tidak menutup kemungkinan bayi harus dikeluarkan dengan menggunakan alat bantu karena debay sulit dilahirkan secara normal dan kekuatan sang ibu untuk mengejan sudah berkurang. Yang pertama, apa perbedaan vakum dan juga forceps? Dua alat ini disebut ekstraktor janin yang memiliki kekurangan dan kelebihan sendiri-sendiri. Jika dijabarkan, perbedaannya adalah sebagai berikut. Vakum berbentuk seperti selang dengan corong penyedot. Vakum biasanya digunakan bila bonsai masih kuat meneran, walaupun tidak dengan kekuatan yang penuh. Penggunaan vakum selama persalinan lebih umum daripada forceps, karena membutuhkan lebih sedikit anestesi dan obat penghilang rasa sakit. Vakum juga cenderung memiliki risiko yang lebih rendah untuk persalinan sesar jika dibandingkan dengan forceps. Biasanya dokter tidak akan menggunakan vakum pada usia kehamilan kurang dari 34 minggu yang didasarkan atas peningkatan risiko efek samping terutama perdarahan saat menggunakan vakum. Vakum juga tidak akan digunakan jika presentasi atau posisi bayi adalah presentasi wajah, yang berarti kepala dan leher bayi terlalu jauh ke belakang saat mencoba melewati jalan lahir. Walau begitu, prosedur ekstraksi vakum memiliki kemungkinan efek samping seperti memiliki tingkat kegagalan yang lebih tinggi, sehingga jika tidak efektif, maka persalinan sesar mungkin diperlukan. Selain itu, persalinan dengan bantuan vakum dapat meningkatkan risiko komplikasi tertentu, seperti timbulnya kaput, perdarahan retina, kemudian juga ada penumpukan darah di antara tulang tengkorak dan jaringan kepala bayi, luka kulit kepala, serta penyakit kuning. Sedangkan untuk forceps adalah alat yang digunakan untuk membantu mengeluarkan bayi saat persalinan. Bentuknya menyerupai seperti tang besar yang akan menjepit kepala bayi yang masih di dalam rahim. Dokter kandungan kemudian akan memandu hingga bayi dikeluarkan dari rahim. Hal ini biasanya dilakukan selama proses kontraksi, sementara sang ibu juga meneran. Dokter umumnya akan memberi rekomendasi melahirkan dengan forceps pada beberapa kondisi, seperti kepala bayinya berada di posisi yang salah, atau leher rahim telah membuka maksimal dan posisi kepala bayi sudah berada di jalan keluar kelahiran, namun bonsai tidak sanggup mendorongnya keluar. Selain itu, bonsai telah meneran, tapi persalinannya juga tidak mengalami kemajuan. Terlepas dari itu, forceps bukanlah alat yang sempurna, sehingga masih memiliki beberapa kekurangan. Persalinan dengan bantuan forceps dikaitkan dengan risiko kerusakan syaraf wajah yang lebih besar jika dibandingkan persalinan dengan bantuan vakum. Forceps juga memiliki risiko perdarahan retina dan juga sefal hematoma. Sementara risiko untuk bonsai, persalinan dengan bantuan forceps menyebabkan trauma dasar panggul serta robekan perineum yang lebih besar dibandingkan persalinan dengan vakum. Mari kita ketahui apa saja syaratnya agar persalinan berbantu alat bisa dilakukan. Penggunaan alat bantu untuk persalinan tentunya harus diikuti dengan beberapa kondisi agar efektif. Seperti yang pertama, pembukaan leher rahimnya sudah sempurna, yaitu telah terbuka sebesar 10 cm. Yang kedua adalah presentasi debay harus diketahui dan kepala debay telah masuk panggul. Kepala debay pun harus cukup rendah di panggul agar forceps atau vakum bisa digunakan. Yang ketiga, ketubannya sudah pecah baik secara spontan maupun dipecahkan. Yang keempat, kandung kemihnya sudah kosong. Yang kelima, tentunya diperlukan persetujuan dari bonsai, ayah, dan keluarga. Sebelum dilakukan prosedur vakum maupun forceps, bonsai dan ayah bisa bertanya lebih lanjut kepada dokter kandungan yang menangani sebelum memutuskan prosedur apa yang tepat. Kemudian selanjutnya, apakah persalinan berbantu alat akan selalu efektif dilakukan? Jadi namanya di ruang persalinan, apapun bisa terjadi dan mungkin saja tidak sesuai dengan rencana persalinan bonsai. Jadi dikenal juga dengan nama Rule of Three. Jika memang dipasang lalu 3 kali penarikan terlepas, atau 3 kali tarik tapi bayinya belum bisa dikeluarkan,
atau sudah berlangsung selama 30 menit namun debay belum juga keluar. Maka, bila satu dari ketiga ini terjadi, bisa jadi dokter kandungan akan mempertimbangkan untuk melakukan operasi sesar. Sekarang ada beberapa alasan ternyata mengapa dokter menghindari persalinan berbantu alat. Antara lain, jika bayinya diperkirakan lebih besar, sehingga penggunaan alat bantu meningkatkan kemungkinan bayinya terjepit di jalan lahir atau mengalami distosia bahu. Atau misalnya, jika bayi memiliki kondisi kesehatan seperti gangguan perdarahan atau juga kelainan tulang, maka tidak disarankan untuk melakukan persalinan dengan alat bantu vakum. Vakum tidak akan bisa diterapkan pada bayi yang berada dalam posisi sungsang atau melintang ya. Dan forceps memang dapat digunakan pada posisi sungsang, tetapi persalinan pervaginam bayi sungsang juga sangat beresiko sehingga langkah ini tidak umum diambil. Forceps dapat digunakan untuk posisi sungsang, tetapi persalinan pervaginam bayi sungsang juga menimbulkan resiko-resiko tertentu, terutama jika sungsang pada persalinan yang pertama, sehingga resiko ini cukup tidak umum untuk diambil. Konsultasikan lanjut ya dengan dokter kandungannya. Pada akhirnya, ada sebuah kalimat motivasi yang pernah saya dengar untuk para bonsai yang sedang hamil, yaitu mimpikan, usahakan, dan pasrahkan. Artinya bonsai sangat boleh merencanakan dan mengusahakan metode persalinan sesuai dengan kondisi kehamilan masing-masing. Namun kembali lagi, keikhlasan bonsai untuk memasrahkan rencana akhir pada keputusan yang maha kuasa adalah yang terpenting demi kebaikan bersama. Karena tidak ada persalinan yang tak sempurna. Segala bentuk usaha dan niat mulia bonsai adalah menyempurnakan semua itu.